Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rika Yuliana, NIM 1801011200899, akan menyampaikan materi dengan judul Hak Paten, mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Siti Wahdah, SIP, MIP. Dari Lokal B, Ibu Perpustakaan 2018, kelompok 2. Langsung saja, definisi paten. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, paten berasal dari kata oktroi yang dalam bahasa Eropa mempunyai arti suatu surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri dan orang lain tidak boleh membuatnya. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat atau si pencipta, atau menurut hukum para pihak yang berhak memperolehnya atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara bekerja untuk selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa paten berupa izin dari pemerintah berbentuk tertulis yang digunakan untuk perlindungan bagi karya ataupun produk yang dibuat agar tidak diakui oleh orang lain. Nah, itu tadi definisi dari paten. Selanjutnya ada jenis-jenis paten. Nah, jenis-jenis paten ini ada dua jenis, ada paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pada paten sederhana atau petty patents atau utility models, setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Nah, jadi untuk kedua jenis paten ini ada perbedaannya. Pada paten, teknologi itu rumit, kemudian invensi produk dan proses. Persyaratan material yang harus baru ada langkah inventif dan diterapkan dalam industri. Pemeriksaan substansif dikatakan lolos apabila invensi memenuhi pasal 2, 3, 5, dan 7. Kemudian ada dapat dimintakan lisensi wajib, jangka waktu perlindungan 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Kemudian pada paten sederhana itu ada teknologi lebih sederhana, ditekankan pada fungsi praktis. Kemudian ada produknya dapat dilihat ataupun kasat mata. Syarat material paten sederhana adalah baru dan dapat diterapkan dalam industri. Pemeriksaan substansif hanya meliputi nilai kebaharuan dan dapat diterapkan dalam industri. Untuk melakukan pemeriksaan substansif dilakukan dengan bersamaan dengan pengajuan permohonan paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan. Tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan jangka waktu perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pemegang paten. Nah, hak pemegang paten itu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang mengatur hak dan kewajiban pemegang paten. Pada pasal 19, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, dan menyewakan produk. Kemudian ada dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Larangan menggunakan proses produksi yang diberikan paten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ada kewajiban para pemegang paten. Di sini kewajibannya pemegang paten wajib menggunakan produk atau menggunakan proses di Indonesia, membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud nomor 2 yang menunjang transfer teknologi. Kemudian yang terakhir ada setiap pemegang paten wajib membayar biaya tahunan.
Jangka waktu perlindungan hak paten. Nah, untuk jangka waktu ini ada 3 ketentuan. Yang pertama, paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif. Kedua, invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Dan yang ketiga, penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan. Perlindungan terhadap hak paten akan mempercepat pertumbuhan di bidang industri, dan jika masa perlindungan hak paten telah berakhir, maka suatu invensi akan menjadi memproduksi dan menjualnya secara bebas. Nah, contoh hak paten bisa kawan-kawan lihat pada hak paten yang diciptakan oleh B.J. Habibie dan Warsito. Kemudian ada sifat dan fungsi hak paten. Sifat paten memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi, memberikan insentif bagi para inventor, dan sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi. Adapun fungsinya ada hak eksklusif, kepastian hukum, insentif terhadap suatu kreasi teknologi, posisi pasar yang kuat, meningkatkan daya saing, kesempatan lisensi, mendorong investasi FDI, katalis transfer teknologi, strategi perencanaan, perdagangan, dan industri. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Salah hilap dan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.